Mau amalnya tidak dicatat, boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, boleh kelahi, boleh ngomong kasar, boleh cakap kotor, boleh tidak beribadah, boleh tidak mengabdi kepada Allah. Maka pilih satu di antara yang tiga. Mau jadi anak kecil, kita sudah terlanjur tua. Mau jadi orang tidur, rasa-rasanya sudah bangun tidur semua. Bagi yang masih tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagi yang hilang akal, maka mudah-mudahan disempurnakan Allah akalnya malam ini. Amin. Tak ini ditangkap dengan akal. Tadi katanya akal masih ada. Sekarang Ustadz nanya akal, apakah kita yang hidup ini tiba-tiba mati, masuk ke dalam lubang tanah, liang lahat, cacing tanah sudah siap menunggu, membantai, menghantam, menggigit. Apa iya cacing punya gigi? Akhirnya pun kita akan berubah menjadi tanah-tanah, tulang belulang, hancur berkeping. Tapi sampai masanya kita akan diminta hidup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Batam? Apa kabar Indonesia? Siapa yang bisa membuat orang berkumpul sebanyak ini? Hembusan nafas, detak jantung, kedipan mata, bisikan telinga, semua karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manusia makan, binatang juga makan, betul? Manusia berjalan, hewan juga berlari, betul? Manusia hari ini berkumpul, ada makhluk yang lebih banyak dan lebih ramai berkumpulnya. Semut-semut dan lebah, betul apa betul? Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Tidak lain tidak bukan karena akal, bukan ayam. Karena akal. Makanya ayat yang dibacakan adinda kita, ananda kita, qari, dengan suaranya yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi para penghafal Al-Quran. Maka jaga akal ini dengan baik. Al-Quran datang mengharamkan khamar, sabu-sabu, narkoba, putau, apa lagi? Semua diharamkan karena menjaga akal. Karena kalau sudah tidak ada akal, siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal. Maka akal diberi Allah untuk dijaga. Malam ini kita berkumpul untuk menjaga akal. Karena malam ini banyak orang yang akan kurang akal dan bahkan hilang akal. Betul? Malam ini siap menjaga akal. Siap menjaga diri, tetap menjaga hamba Allah. Jaga akal. Sesungguhnya kita sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akal. Ada makhluk-makhluk yang tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib menjaga dunia. Siapa mereka? 3. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh. Anak kecil sampai akil baligh. Orang tidur sampai bangun tidur. Orang gila sampai sembuh. 3 makhluk yang berbeda.
tapi substansi maknanya sama. Apa dia? Tidak ada akal. Mau amalnya tidak dicatat, boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, boleh kelahi, boleh ngomong kasar, boleh cakap kotor, boleh tidak beribadah, boleh tidak mengabdi kepada Allah. Maka pilih satu di antara yang tiga. Mau jadi anak kecil, kita sudah terlanjur tua. Mau jadi orang tidur, rasa-rasanya sudah bangun tidur semua. Bagi yang masih tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagi yang hilang akal, maka mudah-mudahan disempurnakan Allah akalnya malam ini. Amin. Afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mau berfikir? Afala tatadzakkarun. Mengapa kamu tidak mau mengingat? Maka sesungguhnya kita berkumpul bersama malam ini tidak lain tidak bukan tujuan kita adalah supaya kita menjaga akal pikiran kita dengan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Bukankah kamu diciptakan dari air yang hina? Bukankah kamu hanya segumpal darah? Bukankah kamu hanya segumpal daging? Bukankah kamu hanya sebelumnya makhluk yang tidak punya apa-apa? Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dikeluarkan Allah kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan harta benda, jangan pakaian yang mewah, jangankan rumah yang besar, jangankan kendaraan yang mahal. Namamu pun diberikan orang lain. Tolong angkat tangan yang lahir sudah punya nama. Gitu lahir langsung, siapa namamu? Siapa nama orang Batam? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang disadarkan bahwa kita bukan apa-apa, bahwa kita bukan siapa-siapa. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa gagah perkasa, karena kita sesungguhnya makhluk yang hina. Maka siapa yang selama ini menyia-nyiakan akalnya, sesungguhnya dia sudah menghilangkan satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama beristighfar, minta ampun kepada Allah atas nikmat menyia-nyiakan akal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ini bisa ada payung petak sebesar ini. Ini pasti yang membuat ini adalah orang yang berakal, betul? Bisa ada ide membuat masjid semegah semewah ini. Pastilah ada hamba Allah yang menggunakan akalnya. Mengapa tanah kosong? Tanah kosong dibangun ruko, dijual, dibeli, diperdagangkan, habis. Tapi begitu dibangun rumah Allah di atasnya, sampai hari kiamat akan menjadi kenangan abadi. Di sini orang akan membaca Quran, di sini orang akan sholat tarawih, di sini orang akan sholat Idul Fitri, Idul Adha, di sini anak-anak kita akan mengaji. Karena akal berpikir. Siapa itu orang yang berakal? Orang berakal bukan yang IP-nya 4. Orang berakal bukan yang nilainya tinggi. Orang berakal bukan yang profesor doktor. Siapa itu orang berakal? Al-Kayyis, orang yang berakal. Mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia berpikir apa yang akan dia bawa setelah mati. Pikirkan dengan akalmu apa yang akan kau bawa setelah mati. Maka wahai orang-orang yang berakal, gunakan jabatanmu. Dengan jabatan itu kau berpikir sejenak, apa yang kulakukan selama 1 periode, 2 periode. Wahai orang yang kaya, berpikir sejenak, apa yang aku lakukan dengan harta bendaku. Wahai ibu-ibu, berpikir sejenak,
bagaimana anak-anakku ke depan. Wahai bapak-bapak, berpikir sejenak. Apa yang akan aku bawa mati setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan akal. Jangan lupakan akal. Karena di antara yang akan ditanya di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin. Jaga akal, jaga akal, jaga akal. Siap jaga akal? Jangan kurang akal, jangan hilang akal. Jadilah makhluk Allah yang berakal. Siap? Insya Allah. Terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh guru yang kita cintai. Betapa manusia diberikan alat yang disebut dengan akal, yang pada hakikatnya akal adalah alat untuk memahami sekaligus menerjemahkan apa yang ada di alam semesta ini, yang pada ujungnya adalah kita mengagungkan Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang dihadirkan di dunia ini bersifat sementara, maka kelak kita akan ditanya oleh Allah apa yang telah dititipkan di dunia, untuk apa digunakan. Itulah yang akan kita jawab dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kita semua akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Bisa tak ini ditangkap dengan akal? Tadi katanya akal masih ada. Sekarang Ustadz nanya akal, apakah kita yang hidup ini tiba-tiba mati, masuk ke dalam lubang tanah, liang lahat, cacing tanah sudah siap menunggu, membantai, menghantam, menggigit. Apa iya cacing punya gigi? Akhirnya pun kita akan berubah menjadi tanah-tanah, tulang belulang, hancur berkeping. Tapi sampai masanya kita akan diminta hidup kembali. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang belulang. Ya Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sampai mulut diam ketika namanya disebut. Ba'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka siapa yang disebut namamu, dia tidak berselawat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayuhyi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa ramma. Apakah Tuhanmu sanggup menghidupkan engkau setelah engkau mati, hancur berkeping? Nabi diam. Datang malaikat Jibril membawa jawaban. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ayat dari surat apa itu? Yasin. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada mereka yang tidak percaya, katakan kepada mereka yang ingkar bahwa setelah hidup akan mati, bahwa setelah mati akan hidup kembali. Yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Dia yang menciptakanmu pertama kali, maka dia juga yang kuasa menghidupkanmu kembali. Dan engkau akan berdiri di hadapan Allah. Kita di hadapan Allah tidak duduk. Kita di hadapan Allah bukan ada kursi. Kita di hadapan Allah bukan di atas karpet. Kita di hadapan Allah tegak berdiri. Wal taffatis saqu bis-saq. Saat itu betis bertemu dengan betis. Karena kita bukan tamu terhormat. Kita bukan pejabat dan orang kaya. Kita bukan alim ulama dan pembawa acara. Tapi kita adalah makhluk yang hina. Yang akan ditanya. Semuanya akan ditanya. La tazulu qadama abdin. Kaki anak Adam tidak akan bergeser. Tidak akan bergerak. Hatta yus'al. Sampai dia ditanya. Pertanyaan pertama yang akan ditanya adalah.
Tidak ada malaikat bertanya, dulu waktu mati sempat PNS golongan 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Tidak ada ditanya, dulu kau sempat jadi orang kaya, berapa gajimu sebulan? Yang pertama ditanya adalah, an umrihi fima afnah, umur yang aku beri kemana kau habiskan. Orang Batam dapat berbicara dan berkata, orang Batam ketika ditanya, dulu kau mati, kemudian kau dimakan cacing tanah, sebelum itu kau hidup, umur yang aku beri, kemana kau pakai? Ya Allah, usia yang kau beri, kami pakai untuk mendengarkan tausiah pengajian di masjid terbesar di Sumatera. Takbir. Bagaimana dengan saudara-saudara kita Nun yang jauh di Kalimantan, di Sorong, di Papua, di Banjarmasin, di Makassar, di kota yang paling jauh di dunia, itulah dia kota Ujung Pandang. Bagaimana saudara kita yang berada di sana? Mereka juga bisa menjawab, kami mengisi malam-malam kami mendengarkan zikir, takbir, baca Quran, dan tausiah. Dari mana? Dari Batam. Melalui apa? TV One. Memang beda. Artinya apa? Malam ini umur kita sedang diselamatkan dari perbuatan sia-sia, hampa, tak bermakna. Maka kita syukuri nikmat Allah. Tidak ada perbuatan yang paling besar daripada syukur. Kita ucapkan syukur kepada Allah karena malam ini usia kita selamat. Anak-anak muda malam ini usianya selamat. Para ibu dan bapak malam ini usianya selamat. Yang sanggup datang ke masjid kebanggaan kita. Yang tak sanggup datang, duduk di rumah, ambil remote control, hidupkan. Mati lampu. Yalah. Zikir aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang ditanya, umurmu kemana kau habiskan? Malam ini umur kita selamat, betul? Kita ucapkan banyak terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah menyelamatkan umur kita malam ini. Umur kita malam ini tidak masuk dalam maksiat. Umur kita malam ini tidak ada perbuatan dosa. Umur kita malam ini kita isi dengan zikir, baca Quran, mendengarkan tablik akbar, menyaksikan lagu-lagu religi. Yang disampaikan hanyalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ditanya, an ilmihi fima amil, ilmu. Selama ini pengajian, selama ini tausiah, selama ini khutbah, selama ini ada kata-kata hikmah. Dari mana kau dapat kalimat ini? Sudahkah kau amalkan? Maka kita amalkan semua yang kita dengar. Dari kiai, dari ustadz, dari tuan guru, dari para mubaligh. Siap mengamalkan tausiah, ceramah ustadz, guru-guru, habib-habib kita? Insya. Yang ketiga, an malihi, harta. Ilmu, pertanyaannya cuma satu. Sudahkah kau amalkan? Umur, pertanyaannya cuma satu. Kemana kau habiskan? Tapi harta, pertanyaannya dua. Dapatnya dari mana? Dipakai untuk apa? Dapatnya apakah dengan cara yang halal? Hari ini ada orang nyumbang karpet masjid. Bangunkan ke tempat yang baik. Santuni anak yatim. Salam tangan anak yatim. Usap kepala anak yatim. Salam tangan anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Lengkap dengan kamera streaming. Masya Allah. Hai guys. Tapi ternyata uang yang kau berikan adalah uang haram. Uang korupsi. Uang nepotisme. Apakah Allah menerima amal yang baik dengan uang haram? Tidak. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik, baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali
yang baik-baik saja. Usahanya baik, bisnis. Usahanya baik, mencari ikan. Cari ikan baik apa tak baik? Baik. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cari ikan? Karena di tepi laut, karena di pulau. Bukan, karena bajunya gambar ikan. Ini batik Batam. Dapatkan batik Batam. Yang malam ini datang dari luar kota, jangan pulang sebelum mendapatkan batik Batam. Ke toko berikut ini. Hasilnya, hasil bisnisnya, hasil dagangnya, pakai untuk membuka sekolah tahfiz Quran. Amin. Yang punya kebun sejauh mata memandang, yang punya tambang emas, perak dan batu bara, pakai hasilnya untuk apa? Untuk membuka pondok pesantren gratis. Sehingga kita mati, inilah yang akan tetap menjadi amal jariah mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini umurnya semuanya selamat. Amin. Malam ini hartanya semua selamat. Amin. Malam ini ilmunya semua selamat. Amin. Ada satu lagi, saudaraku. Apa satu lagi? Anjismihi, badannya. Badan kita ini semua akan ditanya. Hai telinga, hai telinga. Kita mati, rekaman telinga kita diperdengarkan. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, ambil gendang telinganya. Apa rekaman terakhir? Begitu diambil malaikat, seperti flash disk, dites. Apa yang dia dengar terakhir sekali? Semua malaikat mendengarkan. Apa yang terakhir kali dia dengar? Begitu dihidupkan, ternyata yang terakhir dia dengar, Assalamualaikum. Ceramah Abdul Somad, masukkan dia ke surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Malam ini semua telinga kita selamat dari mendengarkan perbuatan maksiat yang tak bermanfaat. Malam ini mata kita selamat dari melihat hal-hal yang tidak diridhai Allah. Malam ini kaki kita selamat dari melangkah ke tempat maksiat dan dosa. Malam ini anak-anak muda di Batam semuanya ngaji, ngaji dan ngaji. Betul? Ada petang tadi yang sudah janjian. Ya, kita jalan-jalan ke jembatan Barelang ya. Tidak. Nanti malam kita akan ke masjid kebanggaan kita. Kita akan ngaji. Maka malam ini selamat kakinya, selamat tangannya, selamat matanya, selamat telinganya. Apakah besok, lusa, bulan depan, tahun depan akan tetap selamat? Insya Allah. Ingat 4. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.